2047. Akhirnya kesampaian juga. Lembaga riset tempatmu bekerja baru aja dapat kabar soal hiu besar yang terlihat di lepas pantai Panama. Saintis lokal telah mengonfirmasi kalau itu adalah Megalodon. Lalu, kamu diberi misi untuk mengamati bagian dalam dan luarnya dari dekat. Hari ini juga bertepatan dengan ulang tahunmu. Tapi ntar aja deh motong kuenya. Mereka udah dapat spesimennya, dan si Meg mulai pingsan setelah dibius dengan 10 kali dosis obat penenang gajah. Tapi waktumu mepet banget, pengaruh obatnya akan hilang dalam setengah jam. Oke, saatnya beraksi, ucap ketua peneliti sambil menepuk punggungmu. Semoga berhasil, tapi ingat, jangan dekat-dekat ke turbin. Oh iya, turbin itu terpasang di depan hiu biar airnya terus ngalir ke dalam insang. Tanpa aliran air, Megalodon nggak akan bisa bernafas. Oke, sahutmu sambil nyemplung ke air. Kamu nyetel timer selama 25 menit di jam tanganmu, buat jaga-jaga aja. Hiu itu nggak begitu jauh dari permukaan air. Panjangnya 18 meter dan beratnya sekitar 50 ton, atau kurang lebih seukuran gerbong kereta. Hiu betina itu emang bongsor, panjang pejantannya paling cuma 12 meter. Kamu mulai berenang mendekat, melepas salah satu sarung tanganmu, lalu mengulurkan tangan untuk memegang kulitnya. Ternyata, kulitnya sekasar amplas dan dipenuhi sisik mirip gigi. Sisiknya melengkung ke sirip ekor untuk mengurangi tarikan saat berenang. Gimana keadaan di bawah? Jangan lama-lama. Semua aman, Pak. Ini bakal cepat selesai kok. Kamu ngeluarin tabletmu dan ngebuka aplikasi X-ray. Kemudian, kamu mengangkatnya di depan matamu sambil menggerakkannya di sepanjang tubuh si hiu. Layarnya nunjukin semua detail di bagian otot kuatnya. Jaringan merah ini perlu oksigen untuk membantunya berenang jauh. Lalu, ada jaringan otot putih yang nggak perlu oksigen karena cuma dipakai untuk menambah kecepatan. Kamu ngubah pengaturan tabletmu ke tampilan rangka, dan ternyata semua rangkanya berupa tulang rawan. Kita juga punya tulang yang sama di bagian hidung dan telinga. Rangka kayak gini bikin tubuh si Meg jadi ringan. Jadi, dia bisa meluncur di dalam air tanpa ngeborosin energi. Kecepatan luncurnya kurang lebih 5 meter per detik, atau 2 kali kecepatan hiu putih. Berat badan hiu ini bisa bikin organ dalamnya remuk saat di darat, karena dia nggak punya tulang rusuk. Umurnya berapa ya? Kamu mulai ngezoom ukuran tulang belakangnya. Di situ ada pengapuran. Begitupun dengan rahangnya. Tapi hal itu bikin tulangnya lebih kuat. Kamu bikin penampang melintang cakram tulang belakangnya di aplikasimu. Dan di situ terdapat garis-garis. Sama kayak cincin pohon. Garis ini bisa ngasih tahu umur dan riwayat pertumbuhan si hiu. Dan setelah kamu hitung, jumlahnya ada 15. Berarti umurnya udah mencapai separuh masa hidupnya. Tengkorak si Meg terbuat dari tulang rawan yang lebih padat untuk melindungi otaknya yang berbentuk Y. Moncongnya mirip spons, jadi bisa membal saat terkena benturan dan nggak akan patah. 20 menit lagi efek biusnya bakal hilang. Gimana perkembangannya? Ucap ketua peneliti dari radio. Baru selesai menganalisis otot dan rangka, lanjut ke bagian indera. Oke. Kamu berenang ke salah satu mata hitamnya. Ngeri banget. Hiu itu seakan-akan lagi memelototimu sebagai seonggok daging yang bisa jadi santapan berikutnya. Duh, kenapa sih kamu nggak punya kelopak mata aja? Aku jadi nggak tahu kalau kamu pingsan kan? Di belakang matanya, kamu ngeliat lubang kecil. Oh, ini telinganya. Hiu memang nggak punya telinga luar, tapi pendengarannya masih bagus kok. Ikan besar ini bisa mendengarmu bergerak di dalam air dari jarak 10 kali panjang lapangan sepak bola. Frekuensi rendah dari cipratan yang nggak beraturan akan menarik perhatiannya. Berarti ada mangsa yang terluka. Dari bagian ini, kamu ngikutin gurat sisinya. Garis samar ini memanjang di sisi tubuhnya. Sistem khusus pada hiu ini bisa mendeteksi gerakan terkecil di dalam air, mulai dari jarak suatu objek sampai arah datangnya. Jadi, seluruh tubuh hiu bisa diibaratkan seperti satu telinga raksasa. Aku periksa lubang hidungmu dulu deh. Karena cuma untuk mengendus mangsa, lubang hidung ini nggak mengarah ke tenggorokan dan sistem pernafasan seperti halnya manusia. Jadi, hewan ini nggak bisa bersin. Semua aroma akan masuk ke saluran hidung, melewati lipatan kulitnya yang dipenuhi dengan sel sensorik. Semua sel ini bertugas ngirimin informasi ke bulbus olfaktorius yang mengarah ke otak. Bahkan, hidung hiu putih bisa mencium setetes darah di kolam ukuran olimpiade.
Matamu ngelirik ke jam tangan. 10 menit lagi. Kemudian, kamu ngecek insangnya. Air terus ngalir ke dalamnya. Insang hiu bisa mengekstrak oksigen dari air. Dari sini juga, tubuh hiu ngeluarin karbon dioksida. Jadi, fungsi insang sama kayak paru-paru. Tapi pergantian oksigen menjadi karbon dioksida terjadi di level sel. Kemudian, diangkut oleh darah. Kamu ngubah lagi pengaturan tabletmu jadi tampilan peredaran darah. Nah ini nih, jantung hiu yang berbentuk es. Ukurannya terbilang kecil untuk tubuh jumbonya, dan di dalamnya cuma ada 2 bilik. Jantung hiu bertugas ngirimin darah menuju insang, dan dari sini oksigen akan diambil, kemudian diangkut ke jaringan tubuh. Otot hiu bisa menghangatkan darah dengan selalu bikin tubuhnya bergerak di dalam air. Hal ini cuma bisa terjadi karena letak vena dan arteri yang bolak-balik ke jantung saling berdekatan. Selain itu, megalodon bisa berburu di perairan dingin karena darahnya lebih hangat dari suhu sekitar. Jadi, nggak seperti ikan lain. Suhu megalodon nggak tergantung pada lingkungan. Meski begitu, Meg lebih suka berenang di perairan hangat sih. Artinya, nggak ada hewan lain yang bisa ngumpet darinya. Seluruh badannya dirancang untuk mengendus dan melahap semua jenis mangsa. Peralatan vital kita mengalami fluktuasi. Ayo cepetan. Iya, sebentar. Tinggal satu lagi. Dari tadi kamu nyoba menjauh dari bagian ini, tapi kamu perlu ngecek mulut dan saluran pencernaannya. Kamu pun berenang ke rahangnya dan tetap jarak dari arus yang mengalir ke wajahnya. Rahang si hiu dibuat ngebuka biar lebih gampang dicek. Ukurannya gede banget, lebarnya 3 meter dan tingginya 2,7 meter. Bahkan kamu bisa masuk ke dalamnya dengan berdiri sambil menggendong temenmu di atas bahu. Mulut megalodon bisa ngebuka sampai 100 derajat, jadi muat banget buat nelan mangsa terbesar seperti ikan besar, paus, atau hiu lain. Ia juga perlu melahap 1.100 kg makanan setiap hari. Angka ini bahkan lebih banyak dari jumlah makanan yang dikonsumsi rata-rata manusia dalam setahun full. Berat tekanan rahangnya bisa mencapai 14.000 kg, atau mirip-mirip kayak digencet mobil. Hiu putih cuma seberat 1.800 kg, dan manusia cuma 72 kg. Oh, giginya itu loh, ada 250 gigi dalam 5 baris. Gigi super tajam ini bisa dipakai untuk motong tulang paus. Posisinya agak miring karena tenggorokan biar semua mangsa yang ketangkep nggak bisa lolos dari cengkramannya. Gigi terbesarnya seukuran telapak tangan manusia. Kamu jadi makin tertarik dan terus mendekat. Jarakmu tinggal sekian sentimeter, lalu tiba-tiba, wush! Arus turbin mendorongmu masuk ke mulut hiu. Tekanan airnya membawamu ke belakang tenggorokannya. Pemindai X-ray-mu nunjukin banyak sel sensorik. Untungnya, hiu nggak suka memangsa manusia, tapi mereka baru tahu rasanya setelah icip dulu kan? Makanya, hiu menggigit manusia, bukan untuk dimakan, tapi untuk diicip aja. Kamu ngeluarin bola logam seukuran apel dan memasukkannya ke mulut megalodon. Prop ini kemudian masuk ke kerongkongannya. Saluran makanan hiu nggak berbentuk pipa kecil kayak kita, tapi hampir selebar lambungnya. Lambung hiu berbentuk U. Di dalamnya dipenuhi asam dan enzim super kuat. Nah, karena hiu nggak ngunyah makanannya, semua makanan yang masuk ke mulut akan diubah jadi cairan lembek oleh asam lambung dan enzim tadi. Dari sini, bubur tadi masuk ke bagian usus yang relatif pendek untuk ukuran tubuhnya. Tapi evolusi punya trik cerdas untuk nambahin area permukaannya, yaitu bagian dalam ususnya punya bentuk spiral. Tujuannya agar si hiu bisa nyerap nutrien dari makanannya. Gawat, alat vital hiu itu mulai hidup. Sang ketua peneliti nyoba ngobrol sama kamu, tapi pesan yang tersampaikan malah putus-putus. Kebagian, dengar nggak? Bangun! Hah? Halo? Kedengeran nggak? Kamu ngelihat jam tanganmu, tinggal 5 menit. Kamu harus bisa berenang ngelawan arus. Semoga aja berhasil. Saat probe ngelewatin saluran pencernaan si Meg, kamu ngambil X-ray rongga tubuhnya lagi dari dalam mulutnya. Wah, livernya bisa terlihat tuh. Ukurannya gede banget. 9% ruang di tubuhnya cuma ditempati liver. Dan berat organ ini sekitar 25% berat badannya. Liver megalodon banyak mengandung minyak untuk membantunya mengapung di atas air. Duh, tubuh si Meg kelihatan mulai gerak-gerak tuh. Ternyata ada bayi. Bayi hiu siap berburu sendiri setelah mereka lahir. Ukuran tubuhnya pasti 2 meter.
Berarti si hiu nggak sendirian. Turbinnya udah mati dan timermu mulai bunyi. Kan masih ada 5 menit. Salah, hiu itu mulai bergerak. Kamu berenang keluar dari mulutnya secepat mungkin dan sekuat tenaga kembali ke perahu. Meski masih kelihatan lemes, si Meg tetap jago renang. Hewan bongsor itu langsung ngejar kamu saat kamu sampai di permukaan. Timmu memegangi tanganmu untuk narik tubuhmu ke perahu dan langsung melesat. Saat itu, Meg naik ke permukaan air. Dia mengikutimu beberapa saat, tapi kemudian nggak tertarik lagi. Phew, nyari saja. Haha, selamat ulang tahun. Waktunya potong kue.